Hai Bunda, memaafkan pasangan yang berselingkuh pasti terasa berat ya Bunda. Namun ada sebagian orang yang memilih untuk memaafkan serta menerima kembali pasangannya tersebut meski sudah ketahuan selingkuh. Mungkin Bunda juga bertanya-tanya ya. Jika Bunda penasaran dengan jawabannya, seorang psikolog klinis Danang Baskoro telah menjawab alasan orang yang memaafkan pasangannya selingkuh nih Bunda. Yuk kita dengarkan penjelasannya. Yang pertama, kenapa orang memaafkan pasangannya berselingkuh adalah yang pertama memiliki nilai-nilai tertentu tentang pemaafan. Mungkin pemaafan ini adalah hal yang baik baginya, yang mungkin ini adalah nilai-nilai luhur misalkan. Oh, ternyata pemaafan ini memberikan dampak positif, memberikan kesempatan yang kedua bagi orang lain, memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan seterusnya. Memiliki nilai-nilai tentang pemaafan, ya, nilai-nilai tertentu tentang pemaafan yang itu positif. Yang itu mungkin dapat dari agama, mungkin dari norma-norma sosial yang dianutnya. Yang kedua adalah mampu mengendalikan emosinya dan tidak berfokus pada ego, tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi berfokus pada hal-hal yang lebih luas, misalkan masa depan anak, misalkan psikologis anak, misalkan hal-hal yang lain ya, termasuk kebaikan dari pasangan. Jadi dia tidak memikirkan dirinya sendiri saja. Sulit kita memaafkan orang lain kalau kita hanya memikirkan tentang ego. Tetapi kalau kita sudah memikirkan tentang ini berdampak buruk nggak ya pada orang lain, pada mungkin orang yang aku sayangi gitu ya. Jadi orang yang memaafkan ini mempunyai pertimbangan yang lebih luas begitu. Lalu yang ketiga, kenapa orang bisa memaafkan pasangan yang sudah menyelingkuhinya? Yang ketiga adalah kesalahan pasangan itu masih bisa dipertimbangkan untuk ditoleransi. Mungkin ini adalah kesalahan yang pertama, mungkin juga karena ada kesalahan si korban juga, orang yang diselingkuhi juga, yang itu memberikan sumbangsi kepada peristiwa itu terjadi. Mungkin kesalahan dalam komunikasi, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi tapi tidak tahu dan sebagainya, sehingga merasa bahwa ini ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki, masih bisa ditoleransi, sehingga patut untuk dimaafkan. Karena ada juga orang yang menyelingkuhi pasangannya itu berulang-ulang gitu, lebih dari 5 kali, dan itu disengaja ya. Jadi mungkin orang yang bisa dimaafkan, orang yang bisa ditoleransi adalah orang-orang yang memang tidak memiliki niat yang kuat dan disengaja dan bertubi-tubi untuk menyelingkuhi begitu ya. Nah, untuk menjawab itu saya memberikan gambaran begini. Saya dan teman-teman sebagai seorang psikolog klinis itu sering membantu pasangan yang mengalami konflik, yang mereka itu sudah mau bercerai misalkan ya. Ada juga yang bingung apakah ini harus bercerai atau seperti apa. Ada juga yang sudah hopeless tentang hubungannya dengan pasangannya, sehingga mereka mencari orang ketiga, yaitu kami profesional, untuk melihat masalah mereka itu seperti apa, atau memberikan mungkin pendapat-pendapat, atau mungkin bahkan menjadi mediator, atau mungkin bahkan menjadi konselor untuk hubungan mereka. Dan mengejutkannya adalah ketika mereka datang kepada kami, ternyata mereka mengakui bahwa satu sama lain memiliki andil kepada situasi yang terjadi. Jadi meskipun itu adalah orang yang diselingkuhi, ternyata mereka merasa bahwa oh ya, selama ini aku tidak memperhatikan pasanganku. Oh ya, selama ini ternyata ada hal yang salah dari diriku dan sebagainya. Dan mereka memiliki kesadaran baru tentang bagaimana membangun hubungan yang baik. Nah, memaafkan itu perlu untuk ditunjang oleh pengetahuan dan juga kesadaran bagaimana kita memiliki peran serta atas terjadinya peristiwa perselingkuhan itu, atau kita sadar bahwa oh ternyata ada hal yang bisa diperbaiki, ada masa depan yang bisa dipertahankan, yang bisa diperjuangkan begitu. Jadi apakah perselingkuhan ini bisa dimaafkan? Saya rasa kalau itu adalah sesuatu yang memang bisa dibangun, yang bisa diperbaiki hubungannya, dan itu untuk kebaikan bersama dan juga untuk kebaikan anak, masa depan anak, maka pemaafan ini sangat-sangat bisa untuk dilakukan. Karena buktinya banyak orang yang sudah selingkuh ya, bahkan dua-duanya selingkuh begitu ya, dan ternyata ketika mereka membangun hubungan kembali bisa lebih baik daripada sebelumnya, karena mereka semakin mengerti satu sama lain. Karena memang konflik itu hikmahnya adalah kita bisa saling mengerti satu sama lain lebih dalam lagi. Wah, itu tadi penjelasan mengenai alasan seseorang memaafkan pasangannya yang selingkuh Bunda. Semoga informasinya bisa menjawab rasa penasaran Bunda ya.